Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iwan Adi Wicaksana dengan NIM 24055111022. Pada video kali ini merupakan video lanjutan membahas soal-soal yang berada pada diktat dengan judul 2A, yaitu perencanaan perkerasan jalan lama atau pelapisan tambahan atau overlay. Nah, diketahui pada soal kita disuruh untuk merencanakan tebal lapisan tambahan jalan lama untuk jalan kolektor 2 lajur, 2 arah dan umur rencana 10 tahun dan 15 tahun dengan nilai CBR tanah dasar atau tanah atau tanah paling dasar sebelum adanya pelapisan yaitu 5% dan dengan nilai FR-nya adalah 2. Nah, diketahui juga pada soal susunan perkerasan jalan lama yaitu Laston Marshall Stability 744 dengan tebal D1 yaitu 10,5 cm, batu pecah CBR 100 sebagai pondasi atas dengan tebal D2 sama dengan 20 cm, konsirtu CBR 50 sebagai pondasi bawah yaitu tebal D3 sama dengan 10 cm. Hasil penilaian kondisi jalan menunjukkan bahwa pada lapis permukaan Laston terlihat cracking sedang, beberapa deformasi pada jalur roda kondisi 60% akibat jumlah lalu lintas melebihi perkiraan semula. Nah, FR pada kondisi ini yaitu 1 bahan pelapis tambahan Laston MS 744. Nah, diketahui juga pada soal bahwa LHR pada tahun 2002 itu setiap jenis kendaraannya terdapat 5 jenis kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan ringan 2 ton dengan LHR per harinya adalah 1.900 kendaraan, bus 8 ton dengan LHR per harinya adalah 610 kendaraan, truk 2 AS 13 ton 120 kendaraan per harinya, truk 3 AS 20 ton 70 kendaraan setiap harinya, truk 5 AS 30 ton 35 kendaraan setiap harinya. Sehingga total LHR pada tahun 2002 yaitu 2.735 kendaraan per hari per 2 lajur. Kita juga pada soal perkembangan lalu lintas di 10 tahun rencana dan 15 tahun rencana, yaitu pada untuk 10 tahun I sama dengan 7% atau 0,07, untuk 15 tahun I sama dengan 6% atau 0,06. Nah, diketahui juga pada soal karena kondisi perkerasan jalan yaitu pada lapisan permukaan atau surface-nya diketahui pada soal yaitu 60%, sehingga kita bisa menggambarkan kondisi perkerasan melalui tabel 2.8 atau nilai kondisi perkerasan jalan, yaitu retak sedang, beberapa deformasi pada jalur roda pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan. Itu merupakan gambaran kondisi perkerasan untuk lapisan permukaan Laston dengan MS 744. Nah, untuk pada batu pecah dan juga sirtu karena tidak diketahui pada soal, seharusnya kondisinya masih berada pada 100%. Sehingga hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merencanakan pelapisan tambahan atau overlay, yang pertama adalah menghitung LHR. Nah, LHR ini sendiri merupakan lalu lintas harian rata-rata. Setiap jenis kendaraan ditentukan pada awal umur rencana yang dihitung untuk 2 arah pada jalan tanpa median atau masing-masing arah pada jalan dengan median. Dengan rumusnya adalah RHR 0 sama dengan LHRN sama dengan LHR 0 dikali dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. Dengan keterangan yaitu LHR 0 merupakan LHR pada tahun awal atau tahun awal survei atau tahun awal rencana. LHRN adalah LHR pada tahun tujuan atau tahun umur rencana. Dengan N itu adalah selisih tahun dan I adalah persentase pertumbuhan. Nah, kita pertama adalah menghitung LHR pada umur rencana 10 tahun. Dikarenakan data dimulai pada tahun 2002 dan umur rencana pada tahun ke-10 setelahnya, sehingga jalan mengalami pertumbuhan sebesar I sama dengan 7% atau 0,07 dan selisih tahun N sama dengan 10. Kita seperti yang saya sebutkan sebelumnya, diketahui untuk tahun ke-10 bahwa N sama dengan 10 dan juga I sama dengan 0,07, sehingga kita dapat menghitung LHR per kendaraan, yaitu untuk kendaraan ringan didapatkan dengan perhitungan seperti berikut ini. Dengan jumlah merupakan LHR pada tahun 2002 atau awal surveinya, itu mendapatkan hasil bahwa
LHR untuk kendaraan ringan 2 ton yaitu 3.737,59 kendaraan perharinya, bus 8 ton itu 1.199,96 kendaraan perharinya, truk 2S 13 ton mendapatkan 236,06 kendaraan perharinya, truk 3AS 20 ton mendapatkan 137,7 kendaraan perharinya, truk 5AS 30 ton mendapatkan 68,85 kendaraan perharinya. Selanjutnya kita harus menghitung LHR pada umur rencana 15 tahun dikarenakan data dimulai pada tahun 2002 dan umur rencana pada tahun ke-15 sehingga jalan mengalami pertumbuhan sebesar I sama dengan 6% dan selisih tahun N sama dengan 15. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, diketahui untuk tahun ke-15 dengan N15 dan juga nilai I adalah 0,06 sehingga LHR pada tahun umur rencana ke-15 itu untuk kendaraan ringan 2 ton perhitungannya sebagai berikut. Jumlah ini merupakan LHR pada tahun 2002 sehingga menghasilkan untuk kendaraan ringan yaitu 4.553 kendaraan perharinya, bus 8 ton 1.461,90 kendaraan perharinya, truk 2S 13 ton menghasilkan 287,59 kendaraan perharinya, truk 3AS 20 ton mendapatkan 167,76 kendaraan perharinya, truk 5AS 30 ton mendapatkan 83,88 kendaraan perharinya. Ini sudah sesuai pada contoh soal yang dibahas pada diktat 2A. Yang selanjutnya kita harus menghitung angka ekivalen masing-masing kendaraan. Angka ekivalen masing-masing kendaraan ini merupakan beban kendaraan yang dilimpahkan melalui roda-roda kemudian diterima struktur lapisan kekerasan jalan mempunyai beban yang berbeda-beda bergantung pada dari berat total kendaraan, konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. Rumus angka ekivalen atau FE itu adalah FE sama dengan K dalam kurung L per 8,16 dipangkatkan 4. Keterangannya FE adalah angka ekivalen, L merupakan beban sumbu tunggal, K dapat bernilai 1 jika sumbu tunggal dan dapat bernilai 0,086 jika untuk sumbu tandem. Nah, pada soal diketahui jenis kendaraannya yaitu kendaraan ringan 2 ton, bus 8 ton, truk 2AS 13 ton, truk 3AS 20 ton, dan truk 5AS 30 ton. Jenis-jenis kendaraan tersebut juga sudah diketahui atau sudah dibahas pada diktat tersebut. Sebagai contohnya, pada foto jenis kendaraan ini terdapat kendaraan yang diketahui pada soal, sehingga sangat dapat mudah untuk menghitung angka ekivalen. Selain itu juga diketahui dari tabel angka ekivalen per setiap beban sumbu. Contohnya pada beban sumbu dengan berat 1000 kg pada sumbu tunggal, angka ekivalennya adalah 0,002 dan sumbu gandanya itu tidak ada. Untuk beban sumbu 2000, angka ekivalen pada sumbu tunggal adalah 0,0036, pada sumbu ganda 0,003. Sehingga pada setiap jenis kendaraan yang diketahui pada soal, angka ekivalennya sebagai berikut. Nah, saya mendapatkan angka ekivalen sedikit berbeda pada contoh soal yang dibahas pada diktat tersebut karena saya menggunakan rumus bukan tabel, sehingga mendapatkan angka ekivalen yang sedikit berbeda. Seperti ini. Saya menggunakan rumus ini untuk mendapatkan angka ekivalen. Nah, hal ini mengaruh mungkin dari segi LER nantinya untuk menghitung ITP, tapi tidak sesignifikan itu mengaruh. Mungkin mengaruhnya hanya pada koma-komanya saja. Jadi tidak mengaruh pada nilai dari LER. Nah, selanjutnya setelah menghitung angka ekivalen, kita juga dapat menghitung LEP atau lintas ekivalen permulaan. LEP adalah angka yang menunjukkan total beban sumbu kendaraan standar yang akan melewati dan membebani jalan tersebut pada tahun jalan itu disurvei, yaitu 2002, sehingga data yang digunakan adalah data pada tahun tersebut. Rumus LEP itu sendiri adalah sigma C sama 1 hingga ke N LHRJ dikali C, J dikali EJ. Dengan keterangan bahwa J merupakan jenis kendaraan, C merupakan koefisien distribusi lajur yang dapat dilihat pada tabel 2.3, dan E adalah angka ekivalen kendaraan. Nah, untuk nilai C itu sendiri diketahui pada soal bahwa kita akan merancangkan jalan atau diketahui pada jalan 2 arah dan 2 lajur, sehingga nilai C pada kendaraan ringan juga kendaraan berat itu sama, yaitu 0,50 dan juga 0,50, sehingga nilai C yang didapatkan adalah C sama dengan 0,50, sehingga kita dapat menghitung
LEP di setiap kendaraannya. Untuk kendaraan ringan, kita mendapatkan nilai LEP dengan perhitungan seperti pada rumus, itu mengalihkan nilai LHR pada tahun disurvei atau tahun 2002, LHR 2002 mengalihkan dengan angka ekivalen setiap kendaraan dan juga koefisien distribusi lajur, sehingga mendapatkan LEP pada kendaraan ringan itu 0,42854, bus 8 ton itu 48,5673, truk 2S mendapatkan 63,8888, truk 3S mendapatkan 36,3115, truk 5S mendapatkan 23,0896, sehingga total LEP dari seluruh kendaraan yaitu 172,286. Nah, setelah menghitung LEP, selanjutnya kita harus menghitung LEA, yaitu total beban sumbu kendaraan standar yang diprediksi akan melewati jalan tersebut pada tahun terakhir umur rencananya, yaitu diketahui pada soal itu umur pada tahun, sebenarnya di sini pada tahun ke-10 dan juga tahun ke-20. Dan rumus pada LEA itu sendiri yaitu sigma Y sama 1 hingga ke N LHR pada tahun rencana tersebut dikalikan dengan LHR pada tahun survei, maksud saya, dikalikan dengan 1 ditambah I pangkatkan UR atau umur rencana dikali CJ dikali EJ. Keterangannya J itu adalah jenis kendaraan dan I adalah perkembangan lalu lintas. Nah, kita akan menghitung pertama adalah LEA atau lintas ekivalen akhir pada umur rencana 10 tahun. Ketahui bahwa tahun ke-10 ini UR atau N atau umur rencananya adalah 10, selisih dari awal survei yaitu 2002 hingga 10 tahun ke depannya, sehingga nilai N-nya adalah atau UR-nya adalah 10, dan juga diketahui pada soal bahwa I-nya adalah 0,07, sehingga kita dapat menghitung nilai LEA pada setiap kendaraan. Itu untuk kendaraan ringan dengan perhitungan mengalihkan seluruh parameter, yaitu dari koefisien, angka ekivalen LHR pada tahun 2002, dan juga nilai dari 1 tambah I pangkat UR, sehingga mendapatkan nilai LEA pada kendaraan ringan yaitu 0,8430, bus 8 ton itu mendapatkan 95,5392, truk 2S mendapatkan 125,6789, truk 3S mendapatkan 71,4302, truk 5S mendapatkan 45,4208, sehingga total LEA yang didapatkan di seluruh kendaraan ya pada tahun rencana itu 10 tahun yaitu 338,9121. Nah, pada perhitungan LA ini kita menggunakan rumus asli pada Excel, sehingga ini sangat mengaruhi nilai akhirnya. Jika terdapat perubahan pada nilai-nilai ini, seharusnya akan berubah sampai ke nilai akhirnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nilai LA pada umur rencana 15 tahun. Diketahui pada untuk rencana 15 tahun dengan UR itu 15, I pada soal itu 0,06, sehingga kita dapat menghitung untuk tahun ke-15 ini, ini salah tulis, sehingga mendapatkan perkendaraannya itu LA pada kendaraan ringan itu 1,0270, untuk bus 8 ton 116,3943, truk 2S 153,1132, truk 3S 87,0226, truk 5S 55,3356, sehingga total EA pada tahun 15 tahun itu 412,8928. Dan perhitungan ini juga menggunakan rumus Excel, sehingga sangat mempengaruhi nilai akhirnya. Nah, selanjutnya setelah menghitung nilai LA, kita dapat menghitung nilai LET atau lintas ekivalen tengah. LET adalah nilai rata-rata beban sumbu kendaraan standar yang akan melewati jalan tersebut selama umur rencananya. Nilai ini diambil tepat di pertengahan antara beban di antara tahun pertama jalan dibuka atau LEP, ini dipengaruhi oleh pertama kali disurvei, dan juga dipengaruhi oleh beban di tahun terakhir umur rencana atau LEA, atau umur rencana yaitu 10 tahun dan juga 20 tahun, sehingga rumus dari LET ini adalah LET sama dengan LEP tambah LEA per 2. Keterangannya bahwa LEP itu adalah jalan beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka atau jalan disurvei, adalah jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana, yaitu pada soal ini adalah umur rencana 10 tahun dan juga 15 tahun. Sehingga kita dapat hitung pada LET 10 dengan perhitungan berikut ini, yaitu
setengah dikalikan dengan LEP ditambah LEA pada untuk LEA pada tahun ke-10, yaitu didapatkan hasil LET untuk umur rencana 10 tahun yaitu 255,5989. Untuk LET umur rencana 15 tahun LET 20 sama dengan setengah dikalikan LEP ditambah LEA pada tahun 2000 pada umur rencana 15. Dapatkan untuk LET 15 bahwa dapatkan untuk LET 15 yaitu 292,5892. Nah, selanjutnya setelah menghitung LET, kita harus menghitung nilai LER atau lintas ekuivalen rencana. LER merupakan total perkiraan akumulasi beban sumbu kendaraan standar 8,16 ton yang akan melintasi dan membebani jalan tersebut selama keseluruhan umur rencananya UR. Nilai LER inilah yang secara langsung akan membawa masukkan ke dalam nomogram. Nanti nilai LER ini akan digunakan untuk menghitung nilai ITP pada nomogram. Sehingga rumus dari LER ini adalah LET dikali FV, dengan FV itu merupakan faktor penyesuaian yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini. FP sama dengan UR per 10. Nah, sehingga kita dapat menghitung LER untuk umur rencana 10 tahun. LER 10 yaitu nilai dari LET pada tahun tersebut dikalikan dengan UR-nya adalah 10 per 10, sehingga kan LER pada umur rencana 10 tahun yaitu 255,5989. Dan LER pada tahun ke-15 yaitu 292,5892 dikalikan dengan UR-nya yaitu 15 per 10, sehingga menghasilkan hasil LER itu 438,8839. Nah, selanjutnya setelah menghitung nilai LER, kita harus menghitung parameter lainnya untuk nantinya digunakan mencari nilai ITP. Yang pertama itu daya dukung tanah. Daya dukung tanah ini dapat dikorelasikan secara empiris dengan kolerasi antara CBR dan nilai DDT yang ditetapkan dalam metode analisa kompeten, diberikan dalam bentuk nomogram seperti terlihat pada gambar 2.6 ini, dan juga melalui perhitungan. Nah, untuk melalui perhitungan, nilai DDT ini didapatkan dari perhitungan yaitu sama dengan 4,3 log CBR ditambah 1,7. Nah, karena di soal diketahui nilai CBR-nya 5% untuk tanah dasarnya, sehingga nilai DDT-nya itu dapat dihitung menghasilkan nilai DDT yaitu 4,706. Nah, hubungannya antara nilai CBR dan DDT ternyata pada tabel atau gambar kolerasi DDT dan CBR, kita juga dapat menghitung nilai DDT dengan hanya menarik garis lurus CBR yang diketahui pada soal. Contohnya CBR 5%, kita dapat tarik garis lurus sehingga menghasilkan DDT sebesar 4,706 sesuai pada perhitungan yang kita lakukan. Nah, setelah mendapatkan nilai DDT, parameter selanjutnya yang harus dihitung adalah indeks permukaan atau IP. Dalam proses desain, struktur perkerasan dianggap memiliki IP awal atau IP 0 pada saat jalan baru dioperasikan, yang nilainya terus menurun sejalan dengan peningkatan jumlah beban lalu lintas yang lewat sampai nilai akhir IPT. Penentuan nilai IP 0 dapat dalam desain didasarkan pada jenis lapisan permukaan yang dipilih dan nilai ketidakrataan permukaan yang mungkin dicapai pada saat jalan dibangun. Nilai IP 0 didapat pada tabel 2.6. Nah, pada soal diketahui juga nilai roughness itu lebih dari 1000. Sehingga pada tabel indeks permukaan pada awal umur rencana atau IP 0, kita bisa langsung cari nilai dari IP 0-nya itu adalah dengan nilai roughness itu sebesar 1000 dan jenis lapis permukaan itu laston. Itu didapatkan bahwa IP 0 itu berada pada rentang 3,9 sampai 3,5. Sehingga didapatkan nilai IP 0 yaitu rentang 3,9 sampai 3,5. Dan selanjutnya kita harus menghitung nilai IPT. Nah, IPT ini ditentukan berdasarkan beban lalu lintas dan klasifikasi jalan. Nilai IPT ini dapat kita hitung atau dapat kita dapat pada tabel 2.7 atau tabel indeks permukaan akhir atau IPT. Nah, diketahui bahwa jalan kita merupakan jalan kolektor dengan LER yaitu pada LR 10 yaitu 255,59
4,5989 dan LR15 adalah 438,8839 yang merupakan atau yang berada pada rentang 100 sampai 1000, sehingga kita dapatkan nilai dari IPT-nya adalah 2. Nah, selanjutnya parameter yang harus kita hitung adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri bisa dinyatakan dengan nilai FR atau faktor regional. Faktor lingkungan ini itu dapat seperti curah hujan, permeabilitas tanah, pelengkapan drainase, geometri jalan, dan lain sebagainya. Nah, nilai FR ini mempunyai rentang antara 0,5 sampai 4,0, di mana FR1 menyatakan kondisi normal. Makin tinggi nilai FR yang digunakan, maka struktur perkerasan desain akan makin konservatif. Nah, nilai FR ini bisa dilihat pada tabel 2.5. Nah, karena pada soal sudah diketahui nilai FR-nya ada 2, kita menggunakan nilai FR itu 2. Setelah semua parameter diketahui, selanjutnya kita akan mencari nilai dari ITP atau indeks stabil perkerasan. Indeks stabil perkerasan ini adalah inti dari perencanaan tabel jalan menggunakan metode Bina Marga 1987, analisa komponen. ITP adalah angka indeks yang merepresentasikan total kebutuhan struktur jalan, gabungan dari aspal pondasi atas dan pondasi bawah untuk menahan beban lalu lintas selama umur rencananya. Untuk mencari nilai ITP, perkerasan jalan dibagi menjadi 2 fase persiapan data dan fase eksekusi nomogram. Nah, yang kita sudah lewati yaitu fase persiapan data. Sehingga data yang harus disiapkan adalah pertama adalah DDT, yang kedua adalah nilai LR, yang ketiga adalah nilai FR, dan yang keempat adalah nilai IP0 dan IPT. Sehingga langkah-langkah dalam menggunakan nomogram yaitu yang pertama, tarik garis pertama mulai dari DDT yang paling kiri hingga ke LR yang sudah diketahui. Tarik garis lurus dari titik angka DDT garis paling kiri melewati titik angka LR garis tengah dan teruskan sampai mentok nabrak garis bantu atau ITP kosong di sebelah kanannya. Yang kedua, tarik garis kedua itu garis bantu atau ITP ke garis FR dari titik mentok di garis bantu tadi. Tarik garis lurus baru yang diarahkan melewati angka FR. Yang ketiga, baca nilai ITP akhir yang merupakan terusan garis lurus tersebut sampai menabrak skala vertikal paling ujung kanan. Angka tertunjuk pada skala tersebut adalah nilai ITP yang kita cari. Nah, nomogram yang dipakai adalah nomogram 4 dikarenakan pada kasus ini didapatkan nilai IPT-nya adalah 2,0 dan IP0 adalah 39 hingga 3,5. Karena nomogram 4 itu mendukung IPT sama dengan 2 dan IP0 pada rentang 3,9 hingga 3,5. Sehingga kita dapat menghitung ITP di setiap umur rencananya. Yaitu pertama kita hitung pada ITP 10 atau umur rencana 10, dan kita mengarik garis DDT. Ketahui pada sebelumnya bahwa nilai DDT yang kita dapatkan adalah 4,706, sehingga kita bisa tarik garis dari nilai DDT itu 4,706 garis LR. Nah, pada LR 10 atau umur rencana 10 yaitu diketahui 255,5989, kita bisa tarik garis lurus hingga mentok pada garis tengah atau ITP ini. Nah, dari garis tengah ITP ini kita bisa menghitung selanjutnya adalah nilai ITP akhir. Nah, ITP akhir ini kita lewati pada garis potong sebelumnya. Kita tarik garis lurus menuju nilai FR. Nah, karena nilai FR pada soal ini diketahui 2, jadi kita tarik garis lurus FR2 sehingga memotong sumbu ITP akhir, yaitu dapatkan ITP untuk 10 adalah 8,9 dan untuk ITP 15-nya adalah 9,7. Dapatkan ITP 10 sama dengan 8,9 cm dan ITP 15 sama dengan 9,7 cm. Nah, dari nilai ITP ini kita bisa selanjutnya adalah menetapkan perkerasan. Nah, berbeda pada soal sebelumnya karena ini adalah berupa overlay atau pertambahan atau pelapisan jalan, sehingga kita harus menghitung nilai ITP sisa dari perkerasan jalan sebelumnya sebelum menentukan ITP yang diperlukan atau ITP tambahan. Sehingga nilai ITP sisa struktur perkerasan lama dapat dihitung dengan rumus ITP sisa, yaitu ITP sisa sama dengan sigma dalam kurung A I dikali DI dikali KI, dengan keterangan bahwa I adalah 1, 2, 3 yang masing-masing adalah untuk lapisan permukaan lapis pondasi, lapis permukaan, lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah.
A merupakan koefisien kekuatan relatif, D merupakan tebal lapisan perkerasan, dan K merupakan nilai kondisi lapisan. Nah, diketahui pada soal bahwa setiap bahan-bahan perkerasan itu mulai dari laston, batu pecah, dan sirtu, masing-masingnya D-nya adalah mulai dari laston dengan MS 244 itu 10,5 cm dengan kondisi jalan itu 60%, batu pecah CBR 100 dengan D 20 cm dengan kondisi jalan 100%, sirtu D 10 cm dengan kondisi jalan yaitu 100%. Nilai dari A1, A2, dan A3 dapat dihitung melalui tabel 2.4 yaitu koefisien kekuatan relatif dengan masing-masing kekuatan bahan yaitu MS 244 dapatkan nilai A1 itu 0,40, dengan CBR 100 dapatkan nilai A2 yaitu 0,14, CBR 50 dapatkan nilai A3 yaitu 0,12. Maka perhitungan untuk ITP sisanya kita bisa kalikan di setiap jenis perkerasannya yang mulai dari laston MS 244 atau lapisan permukaan atau surface itu, kondisi jalan dikalikan dengan nilai D dikalikan dengan A menghasilkan hasil yaitu 2,552 cm untuk lapisan pondasi atas itu karena kondisi jalan masih 100% pada soal, dengan D dikalikan dengan nilai D dan juga A menghasilkan 2,8 cm, dan untuk sirtu atau lapisan pondasi bawah nilai kondisi jalannya dikalikan dengan D dan juga A menghasilkan hasil bawah 1,2 cm sehingga ITP sisa totalnya itu 6,52 cm. Nah, dari ITP sisa ini kita bisa menghitung tebal perkerasan tambahan yang kita perlukan. Jadi tebal dari perkerasan tambahan ini dihitung melalui rumus D0 sama dengan ITP perlu dikurang ITP sisa per A0 dengan keterangan A0 merupakan koefisien kekuatan relatif lapis tambahan, D0 lapis tambahan, ITP perlu merupakan nilai ITP yang dihitung seperti layaknya untuk proses desain produksi langsung. ITP perlu adalah ITP sesuai tahun rencana, contohnya ITP 10 atau ITP 15. Sehingga kita dapat menghitung tebal perkerasannya setiap umur rencananya itu mulai dari D0 untuk umur rencana 10 tahun. Nah, diketahui pada untuk tahun ke-10 itu ITP 10-nya kita udah hitung melalui nomogram, dapatkan bahwa ITP 10 sama dengan 8,9 cm, ITP sisa yang telah dihitung sebelumnya itu dapatkan 6,52 cm. Nilai A karena ini adalah lapisannya berupa laston dengan MS 744 menggunakan A MS 744 itu 0,4 diketahui pada soal tentunya, sehingga kita dapat hitung untuk nilai D0 nya itu D delta ITP atau ITP perlu dikurang ITP sisa itu menghasilkan nilai 2,38 cm sehingga nilai delta ITP sama dengan A dikali D0 sama dengan 0,4 dikali D0 atau D0 sama dengan 2,38 dibagi 0,4 sama dengan 5,95 atau kita bisa bulatkan menjadi 6 cm sehingga gambar lapisan perkerasan tahap 2 atau tambahan atau overlay bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu overlay dengan jenisnya adalah laston atau D0 sama dengan 6 cm, surface atau permukaan yaitu D1 sama 10,5 cm yang diketahui pada soal, base atau pondasi atas itu merupakan batu pecah itu D2 yang sama dengan 20 cm yang diketahui pada soal, subbase atau pondasi bawah itu D3 sama dengan 10 cm yang diketahui pada soal, dan subgrade CBR sama dengan 5% atau tanah dasar. Nah, untuk D0 pada umur rencana 15 tahun atau tebal perkerasan kita bisa hitung seperti sebelumnya yaitu pada tahun ke-10 dengan diketahui pada ITP 15 adalah 9,7 cm yang didapatkan pada nomogram. ITP sisa adalah 6,52 yang telah kita hitung sebelumnya. Nilai A MS 244 adalah 0,40 diketahui pada soal, maka kita dapat hitung nilai dari D0 nya dengan sama seperti sebelumnya menghasilkan nilai D0 yaitu 7,95 atau kita bisa bulatkan menjadi 8 cm sehingga gambar lapisan perkerasan tahap 2 nya itu kita bisa gambarkan bahwa overlay atau perkerasan tambahannya adalah jenis laston yaitu D0 itu 8 cm yang telah kita hitung sebelumnya, dan surface permukaan dengan jenisnya laston itu D1 yang telah diketahui pada soal itu 10 cm 10,5 cm. Untuk pondasi atas batu pecah D2 20 cm, dan untuk pondasi bawah sirtu
di 3 sama dengan 10 cm, dan untuk subgrid CBR atau tanah dasarnya itu 15 dengan hasil CBR 15%. Dan sekian pembahasan untuk soal kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.